Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi nih di ibadah online Restoration Kit. Gimana adik-adik? Udah siap kan semuanya? Pastinya dong udah siap. Siapin Alkitab, siapin hati adik-adik, terus siapin juga nih roh adik-adik yang penuh dengan sukacita. Oh ya, Karani menyapa dulu adik-adik nih. Kalau misalnya Karani bilang Laskar Kristus, adik-adik bilang siap. Oke? Semuanya ya. Yang adik-adik yang ada di rumah jangan diem aja. Kalau adik-adik penuh dengan Roh Kudus, pasti adik-adik penuh sukacita. Laskar Kristus! Laskar Kristus! Ya, Peter. Oh ya, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita menyanyi buat Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan dan menerima urapan Roh Kudus, kita mulai dulu nih dengan doa adik-adik. Tapi adik-adik, kalau yang di rumah masih duduk, berdiri ya. Nih, lipat tangannya. Terus buka mulutnya adik-adik kalau berdoa, jangan diam, jangan doa dalam hati ya. Terus tutup mata adik-adik. Kita mulai ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah menjagai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau beri buat kami. Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati kami untuk ibadah hari ini. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk ibadah hari ini. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk ibadah hari ini katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan menyapa Tuhan Yesus. Kita akan berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memelihara kita sampai hari ini. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Ya kan adik-adik? Biar kita terus bertambah cinta sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Jangan lupa selalu mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Berterima kasih sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami
tak pernah berubah adik-adik. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Ya kan adik-adik? Yesus selalu mengasihi kita adik-adik. Dari adik-adik dalam perut mami sampai besar sekarang ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Walaupun bumi bergoncang, ya, langit mau runtuh deh, tapi kasih Tuhan Yesus tak akan pernah berubah adik-adik. Makanya kalau mengucap syukur sama Tuhan Yesus, jangan cemberut. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya, di dalamku selamanya, di dalamku selamanya. Nah, adik-adik, setelah kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, nah, adik-adik pasti mau ngasih persembahan dong yang terbaik buat Tuhan Yesus, ya kan? Kalau adik-adik mau ngasih persembahan, nih, kirim aja nih ke rekening yang ada di layar kaca adik-adik, oke? Siapa mau dapat hadiah? Saya. Iya, kakak tahu. Pasti semuanya mau dapat hadiah. Karena itu, kita harus ikutin semua kuisnya. Dan untuk bulan November ini, tema kuisnya adalah tentang tebak benda-benda yang ada di Alkitab. Apa kuisnya temanya? Tebak benda. Iya, betul. Jangan ketinggalan ya. Harus dijawab dari awal November sampai akhir November. Pasti nanti kalian akan dapat hadiah yang menarik. Shalom. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik siapkan hati adik-adik, pikiran adik-adik sama Tuhan Yesus buat mendengarkan firman Tuhan agar adik-adik menjadi saksi dimanapun adik-adik berada. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
cinta Tuhan Yesus. Adik-adik pasti juga cinta Tuhan Yesus. Makanya jangan buat Tuhan Yesus bersedih adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Yesus. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, bersiap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau urapi Tuhan, Kak Eri Tuhan, yang akan membawa firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik. Halo, halo. Hello, hello. Hola, hola, apa kabarmu? Puji nama Tuhan. Kak Eri sangat senang ada di tengah adik-adik. Kak Eri hari ini mau cerita tentang sebuah cerita Alkitab yang seru banget deh. Nah, adik-adik udah siap belum dengan Alkitabnya? Coba sekarang adik-adik buka kitab Yosua pasal 7 dan juga pasal 8 ayat 1 sampai 29. Nah, nanti adik-adik baca ulang ya supaya lebih mengerti firman Tuhannya. Oke? Nah, adik-adik, kakak sekarang mau ajak adik-adik nyanyi nih. Tapi lagunya cicak-cicak di dinding. Wah, pasti adik-adik bingung. Aduh, Kak Eri kok nyanyi lagu cicak-cicak di dinding? Jadi ingat masa kecil. Kak Eri juga dulu masih kecil suka nyanyi lagu itu ya adik-adik. Nah, nadanya sih cicak-cicak di dinding, tapi lagunya itu adalah tentang kejujuran. Sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini. Tuhan ingin kita jujur. Haleluya. Nah, gini nih gerakannya, adik-adik lihat ya. J-U-J-U-R, jujur. Itu yang Tuhan suka. Kalau suka mencuri,
kan? Nah, Tuhan ingatkan kita untuk kita hidup jujur, menjadi anak yang jujur. Nah, adik-adik, kakak nih mau tanya sama adik-adik. Minggu lalu, Kak Cynthia cerita tentang apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, benar. Runtuhnya kota Yeriko. Tembok kota Yeriko yang sangat tebal, sangat kokoh, Tuhan sanggup runtuhkan. Karena apa? Tuhan menyertai bangsa Israel. Diruntuhkan lewat sorak-sorai dan tiupan sangkakala. Wow, keren sekali ya. Allah kita dahsyat ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik, ternyata Tuhan itu memberikan pesan loh kepada bangsa Israel lewat Yosua. Nih pesannya seperti ini nih, pesannya penting banget. Nah, katanya Tuhan, semua barang yang ada di kota Yeriko itu boleh dihancurkan, tidak boleh diambil, harus dimusnahkan. Nah, yang boleh diambil itu kecuali emas, perak, barang-barang tembaga, dan besi. Nah, itu semua boleh diambil untuk disimpan di rumah Tuhan. Tidak boleh diambil untuk pribadi loh, buat diri sendiri loh, ya. Itu semua Tuhan khususkan untuk disimpan di rumah Tuhan. Tapi adik-adik, sayang sekali, ada satu prajurit dari bangsa Israel yang tidak taat adik-adik. Namanya Akan. Si Akan ini ternyata diam-diam dia mengambil jubah-jubah yang indah adik-adik. Dia mengambil emas, perak, terus dia curi itu dan dia sembunyikan di kemahnya adik-adik. Waduh adik-adik, kira-kira boleh nggak ya perbuatan si Akan ini ya? Aduh, padahal itu sangat berbahaya adik-adik kalau kita nggak taat sama Tuhan. Akan tidak jujur adik-adik. Dia itu menyimpan barang-barang yang harusnya dimusnahkan kata Tuhan. Nah, emas perak itu kan nggak boleh ambil buat diri sendiri ya. Harus disimpan di rumah Tuhan. Aduh, kira-kira bahaya nggak sih adik-adik perbuatan Akan? Aduh, kakak jadi ngeri deh. Gimana ya kalau sampai ketahuan? Apa bisa ketahuan? Kan gak ada satu manusia pun yang tahu. Kalau ketahuan, terus bagaimana nasibnya Akan ya? Akhir hidupnya seperti apa ya adik-adik ya? Aduh, bingung deh. Daripada kita bertanya terus, kita penasaran, mendingan kita nonton aja dah filmnya. Yuk adik-adik, kita tonton. Komik Alkitab Anak. Dosa Akan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yosua pasal 7 ayat 1-26. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Suatu hari, bangsa Israel berperang melawan bangsa Yeriko dan akhirnya menang. Bangsa Israel mendapatkan barang emas, perak, tembaga, dan besi. Besoknya, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk berperang dengan bangsa Ai. Tapi bangsa Israel kalah dan bangsa Ai menang. Tuhan berkata bangsa Israel kalah karena ada satu orang Israel yang tidak taat. Besoknya, Tuhan menunjukkan kepada Yosua bahwa orang yang tidak taat itu adalah Akan. Ternyata Akan mengambil jubah serta mencuri perak dan emas disembunyikan di kemahnya.
Kemudian Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyerang bangsa Ai lagi. Yosua memilih 30.000 orang tentara pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu para tentara Israel itu bersembunyi dan bersiap untuk menyerang. Pada waktu pagi hari, Raja Negeri Ai memerintahkan untuk menyerang tentara Israel. Bangsa Israel berhasil menyerang kota Ai serta membakarnya dan menang. Akhirnya sebagai ucapan syukur, Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tuh kan adik-adik, ketahuan deh tuh si Akan. Tuh, Akan sih bikin bangsa Israel jadi kalah deh lawan kota Ai yang kecil. Tuh adik-adik, ketidakjujuran Akan itu membawa petaka buat bangsa Israel ya adik-adik ya. Ternyata ketidakjujuran seseorang bisa berakibat buruk untuk orang-orang sekitarnya loh adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata itu ada 36 orang tentara bangsa Israel tewas di kota Ai. Mereka kalah melawan orang-orang di kota Ai. Waduh adik-adik, kasihan ya. Itu gara-gara si Akan sih tidak jujur ya adik-adik. Tapi adik-adik, setelah Akan udah ketahuan dan akan dihukum Tuhan, dan akhirnya bangsa Israel menang lagi deh lawan kota Ai. Nah adik-adik, Tuhan bisa nggak sih dibohongi? Nggak bisa kan? Tuhan itu maha tahu. Kenapa adik-adik? Karena mata Tuhan ada di segala tempat. Dan matanya mengawasi orang yang jahat dan baik. Seperti ayat hafalan kita hari ini yang terdapat di Amsal 15 ayat 3. Nah adik-adik, kita baca sama-sama, kita hafalin ya. Yuk ikutin gerakannya biar adik-adik gampang ingat. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan baik. Ulang sekali lagi. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, adik-adik gampang kan hafalnya? Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kita itu bisa nggak sih sembunyiin sesuatu di hadapan Tuhan? Nggak bisa kan? Kita itu apa yang kita lakukan terbuka di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Dan adik-adik tahu nggak? Walaupun adik-adik melakukan sesuatu yang satu orang pun tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu karena mata Tuhan melihat semua orang. Nah adik-adik, Tuhan tuh mau kita menjadi anak yang jujur, jangan seperti Akan ya. Nah adik-adik, kakak mau tanya, coba siapa yang pernah bohong? Nah siapa yang pernah nyontek? Siapa yang pernah tidak jujur? Ayo ngaku. Gimana perasaannya? Gak enak kan? Pasti deg-degan, gak tenang, gak damai, jadi galau. Nah adik-adik, ingat ya adik-adik, adik-adik itu nggak bisa membohongi Tuhan ya. Adik-adik itu tidak bisa membohongi diri sendiri ya. Nah adik-adik, apalagi mau membohongi Tuhan? Nggak mungkin banget adik-adik, karena Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita yang menghasilkan perkataan dan perbuatan. Nah adik-adik, akibat ketidakjujuran juga bisa membuat malu terhadap diri sendiri ya. Jadi gini, perbuatan ketidakjujuran bisa mempermalukan diri sendiri. Nah lu gimana ceritanya? Yuk kita nonton cerita
inspirasi ya. Sama-sama yuk. Kisah sekilo mentega. Di sebuah desa, ada seorang pria yang bekerja sebagai tukang roti. Roti-roti yang dibuatnya sangat enak, sehingga selalu habis terjual setiap harinya. Setiap hari si tukang roti selalu membeli 1 kilogram mentega dari seorang peternak. Dan sebaliknya, si peternak juga membeli persediaan roti dari pria tersebut. Dan akhirnya mereka pun saling berlangganan setiap harinya. Suatu hari, setelah membeli 1 kilogram mentega dari si peternak, si tukang roti merasa ragu akan berat mentega yang dibelinya, karena mentega itu terlihat kecil. Ia pun mengambil timbangan, lalu menaruh menteganya di sana. Alangkah marahnya saat ia melihat bahwa berat mentega itu ternyata tidak sampai 1 kilogram. Ia segera mengadukan si peternak ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya pada si peternak. Peternak, apakah sebelum dijual, kamu menimbang mentegamu terlebih dahulu? Si peternak menjawab, Maaf Yang Mulia, peralatan saya tidak lengkap. Saya tidak punya timbangan. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa yakin mentega yang kamu jual memang betul 1 kilogram? Peternak tersebut menjelaskan, Saya memang tidak punya timbangan. Tapi setiap hari saya membeli 1 kilogram roti dari si tukang roti. Kemudian dengan menggunakan sebatang kayu, saya menaruh roti itu di satu sisi dan mentega di sisi lainnya. Saya terus menambah menteganya sampai keduanya seimbang. Jadi saya yakin sekali bahwa mentega yang saya jual itu memang 1 kilogram, Pak Hakim. Setelah mendengar penjelasan si peternak, muka si tukang roti menjadi merah padam. Akhirnya ia mengaku pada hakim bahwa ialah yang menimbang roti kurang dari 1 kilogram untuk dijual kepada si peternak agar mendapatkan untung lebih banyak. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Biasakanlah untuk selalu bersikap jujur dimanapun Anda berada. Jika Anda tidak jujur, cepat atau lambat, Anda akan mendapatkan buah pahit dari ketidakjujuran tersebut. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Dapat kan? Nggak boleh jadi orang yang tidak jujur. Nah, kalau bisa jujur, ngapain tidak jujur? Kalau bisa hidup tenang, damai, ngapain mesti pilih hidup galau, nggak tenang, dan juga merasa berdosa? Kan firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus loh yang katakan, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu, berasal dari si jahat, dari iblis. Nah, adik-adik, kita nggak mau kan jadi anaknya iblis? Karena iblis itu adalah bapak segala dusta, bapak pembohong. Nah, adik-adik, kita nggak boleh tidak jujur di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya sehingga banyak teman-teman yang suka dengan kita. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu, kita harus tetap jujur walaupun lingkungan kita, teman-teman kita tidak jujur. Kita harus terbuka. Misalnya nih adik-adik, kalau adik-adik dibully sama teman, ya, atau ada teman adik-adik yang dibully orang, ya, diintimidasi, diancam. Nah, adik-adik harus jujur dan terbuka kepada papa mama, kepada guru, ya. Adik-adik jangan takut untuk berbuat benar, untuk hidup di dalam kejujuran. Karena Tuhan suka dengan anak yang jujur. Nah, kita tidak boleh ikut membuli orang ya adik-adik, karena kita adalah anak Tuhan Yesus yang penuh kasih. Nah, kalau adik-adik berani berbuat jujur dan berani berbuat benar, pasti Tuhan bela. Nah, adik-adik ingat kan lagu, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada adik-adik.
Jadi adik-adik nggak perlu takut untuk menjadi orang benar dan orang jujur. Nah, adik-adik, setelah dengar cerita ini, apa yang adik-adik mau pilih? Nah, keputusan apa yang adik-adik mau ambil? Adik-adik mau pilih yang mana? Mau jadi anak yang jujur atau anak yang tidak jujur? Tentunya adik-adik pasti mau pilih menjadi anak yang jujur kan? Supaya disayang Tuhan, supaya kita mempunyai banyak teman dan kita nggak mau seperti Akan ya. Nah, adik-adik, kalau kejujuran itu datang dari dalam hati loh adik-adik ya. Nah, kalau kejujuran itu datangnya dari dalam hati, sekarang kita buka hati kita yuk. Kita mau berdoa supaya Tuhan menjadi penolong kita. Adik-adik mau? Nah, sekarang tutup mata adik-adik. Tutup mata adik-adik. Kita mau berdoa, buka hati adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang selalu menegur dosa kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang bahwa Engkau Tuhan Yesus ingin kami menjadi anak yang jujur, hidup di dalam kejujuran di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menegur dosa kami. Sekarang kami mau sadar, kami mau minta ampun atas segala ketidakjujuran kami selama ini. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan. Roh Kudus, berikan kami hati yang baru, karena Engkau saja yang sanggup menolong kami, mengubahkan kami, memberikan kami hati yang baru untuk menjadi anak yang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau terima urapan Roh Kudus. Adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Ayo, angkat tangan adik-adik, tengadah ke surga. Dan tutup mata adik-adik. Kita akan minta Roh Kudus untuk mengurapi kita, memenuhi kita, mengubahkan kita menjadi manusia yang baru, menjadi anak yang jujur. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ayo adik-adik. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik terimalah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang memampukan adik-adik untuk menjadi pelaku firman. Roh Kudus yang menjadi kekuatan buat adik-adik. Roh Kudus yang mengingatkan firman Tuhan di dalam hati adik-adik. Dan mulai sekarang sampai selama-lamanya, terimalah kuasa daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Adik-adik terima, buka hati adik-adik. Terima Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus. Terima, adik-adik terima, 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 terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik penuh Roh Kudus, penuh kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Halo adik-adik Restoration Kids. Nah, kita ketemu lagi ya di kuis minggu ketiga di bulan November. Nah, adik-adik, kakak mau langsung aja deh. Coba adik-adik perhatikan gambar yang kakak tayangkan ini. Pasti gambar ini sudah tidak asing lagi ya buat adik-adik. Nah, adik-adik, dengan pertolongan Tuhan Allah, Daud mampu merobohkan lawannya si Goliat yang sombong itu. Nah, simak pertanyaannya ya adik-adik. Sebutkan dengan alat apakah Daud mampu mengalahkan si Goliat yang besar itu. Pasti semua tahu jawabannya. Ayo segera kirimkan jawabannya ke WA kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Kakak tunggu ya adik-adik. Hi friends, let's pray. Dear Father in heaven, God who is great and mighty, for you have sent your one and only begotten Son to earth to redeem all of our sins. He died on the cross for us, also rose at the third day. Thank you, Father, for sending him to heaven to prepare us a home there and give us heavenly blessing. Bless Joko Widodo and also bless our country so there's no war in here. Bless Pasilas Belas and also bless our Sunday school teachers and our family and other people we know. In the name of Jesus Christ we pray, amen. Ayo adik-adik, angkat tangannya sebelum kita tutup ibadah ini. Kita mau menerima berkat Tuhan. Tutup matanya adik-adik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai adik-adik mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.